casting sana sini nggak diterima itu buat gue pada saat itu sempat memutuskan bahwa apa yang buat gue tertarik memerankan Buya Hamka sebetulnya agak apa ya, gini, kayaknya setiap aktor tuh akan sulit untuk menolak ketika ditawarin sebuah peran yang buat dia challenging. Salah satunya itu Buya Hamka. Nah, Buya Hamka ini kenapa menjadi sangat menantang, karena Buya Hamka ini sosoknya sendiri tuh udah multidimensional gitu. Dia seorang pejuang, pahlawan nasional, seorang ulama, seorang jurnalis, seorang pujangga, dan yang paling penting dia seorang kepala rumah tangga. Nah, dimensi-dimensi ini yang membuat tantangan dari karakternya dia itu sangat banyak buat seorang aktor gitu. Salah satunya dengan penggunaan makeup prostetik yang luar biasa, yang mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun lagi belum tentu ada gitu film yang punya kesempatan untuk memerankan atau membuat make up dengan periode yang sangat panjang. Kita syuting dari Indonesia, Sumatera Barat, di Tegal, di Jawa Barat, sampai kita ke Mesir. Dan itu punya cerita yang beda-beda dari setiap momennya. Pernah di satu saat kita syuting di Mesir itu dibubarin sama pihak keamanan setempat, karena memang adegan di Mesir itu sebetulnya adegan untuk di Arab Saudi, di Mekah. Karena Mekah sekarang udah berbeda sekali, jadi kita syuting terpaksa dipindahin ke Kairo. Simbol-simbol negara Arab Saudi itu sepertinya nggak boleh masuk begitu aja di Mesir. Jadi ketika kita lagi syuting terpaksa dibubarin. Dan itu jadi hal yang memorable buat kita kalau cerita-cerita. Wah, gila, dulu kita waktu syuting di Mesir tuh dibubarin ya. Tapi alhamdulillah syutingnya bisa berjalan lancar dan filmnya sudah tayangin volume 1-nya. Karakter Dodo Rozak di film Miracle in Cell No. 7 itu juga salah satu tantangan terbesar juga dalam keaktoran gitu. Karena bukan hanya masuk ke dalam karakternya, tetapi film ini sudah pernah dibuat dan aktornya yang pertama itu sangat sukses memerankan film ini. Dan filmnya sudah di remake ke beberapa negara, dan masing-masing punya metode atau punya pemikiran yang beda terhadap bagaimana aktor ini masuk dalam karakternya. Nah, gimana caranya versi Indonesia ini ketika orang nonton mereka nggak akan menemukan karakter ini di film-film Miracle in Cell No. 7 yang lain. Jadi gimana caranya gue memberikan sentuhan yang berbeda terhadap karakter ini, tapi tetap di benang merahnya yang sama gitu. Inilah yang pentingnya sebuah proses. Ada riset, ada diskusi tentang materi yang ada di dalam skrip. Dan kalau dibandingkan dengan Buya Hamka, dua-duanya sangat menantang gitu. Tapi di area yang berbeda, di genre yang berbeda gitu. Ketika di Miracle in Cell No. 7, 10 menit pertama orang harus percaya bahwa Dodo Rozak adalah seorang yang punya menyandang autism dan menyandang kita nyebutnya intelektual disabilitas gitu. Dalam 10 menit pertama orang nggak percaya, itu bubar filmnya. Tapi ketika di Buya Hamka, dari detik pertama orang harus percaya itu adalah Buya Hamka, karena ini adalah film biopik. Nah, gimana caranya bisa masuk ke dalam karakter itu tanpa harus mempunyai fisik atau muka yang sama dengan karakter aslinya. Jadi yang diolah adalah rasanya. Jadi ketika kita mengucapkan kata pertama di film Buya Hamka, orang harus percaya bahwa dia seorang ulama, dia seorang yang punya akhlak yang baik, dan dia seorang pejuang yang punya kepribadian
yang selama ini kita tahu lewat buku-bukunya, lewat ceramahnya dan sebagainya. Jadi tantangannya berbeda-beda. Walaupun kita nggak bisa bilang semua orang harus suka sama film ini, enggak. Kalau dulu nggak jadi aktor, mungkin sekarang udah kerja di perusahaan minyak kayaknya. Karena dulu ketika baru mau masuk ke dunia film, itu ada satu pilihan yang buat gue berat banget. Jadi gue setelah lulus dari sarjana teknik kimia itu kan biasanya kalau teknik kimia itu ada yang namanya kuliah praktek gitu, kerja praktek. Nah ketika pas kerja praktek itu sambil nge-apply lamaran itu ternyata gue mendapatkan panggilan untuk sekolah lagi di New Zealand untuk masuk ke salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia lah, kita bisa bilang tuh di dunia. Tapi panggilan itu terlambat kira-kira 1 minggu dari kontrak yang gue tanda tanganin untuk film pertama gue gitu. Jadi ini sama-sama sama-sama pilihan yang luar biasa banget gitu. Ini masuk ke dunia film pertama, dan ini masuk ke dunia kerja, dan kesempatan yang kalau buat orang di luar pasti akan ngambil di perusahaan minyak lah, secara karir akan lebih aman gitu. Tapi gue pernah dengar dari bokap gue bahwa apapun, nggak ada yang salah dalam pilihan hidup kamu. Mau jadi apapun itu nggak ada yang pernah salah. Yang salah adalah gimana ketika kamu masuk ke menjalani pilihan kamu tuh nggak pernah total dan kamu nggak bertanggung jawab terhadap pilihan kamu itu. Jadi mau gue kuliahnya teknik, tiba-tiba jadi masuk ke industri film yang jauh banget, itu nggak akan pernah salah gitu, nggak akan pernah salah. Yang salah adalah ketika kita nggak bertanggung jawab, kita nggak pernah total, kita nggak pernah fokus, dan kita nggak pernah bersyukur terhadap apa yang kita dapetin itu. Jadi ketika orang pada saat itu bilang, wah lo bego banget kalau lo gak ambil ini, gue malah berpikir nggak apa-apa. Gue lebih percaya sama orang tua gue gitu yang udah bisa mendidik gue sampai sekarang, dan ternyata bener gue melepaskan itu, dan gue sekarang ada di dunia entertainment saat ini, di dunia film saat ini, dan gue bisa membuktikan gitu bahwa ya emang ini jalan yang Tuhan kasih. Cuma kadang-kadang manusia tuh susah gitu untuk bersyukur gitu. Bersyukurnya nanti kalau misalnya udah menang award, bersyukurnya nanti kalau udah dapat film yang besar gitu. Padahal sebenarnya kita bisa makan setiap hari itu juga udah dapat sesuatu yang berharga gitu dari Tuhan. Gue juga kadang-kadang suka gitu sih. Kegagalan, wah banyak banget kegagalan. Casting sana sini nggak diterima tuh buat gue pada saat itu sempat memutuskan bahwa kayaknya gue bukan di sini nih. Tapi kalau gue mundur ke belakang lagi, tawaran itu udah nggak ada. Tawaran untuk sekolah itu udah nggak ada gitu. Sementara pada saat gue kuliah di bagian terakhir itu kan memang gue sudah mulai membiayai sekolah gue sendiri gitu kan. Itu udah nggak ada gitu. Tapi sementara di dunia film ini baru gue rintis, gue sudah bisa menghasilkan uang yang nggak banyak gitu. Nah, ketika masuk ke dunia film pun pilihan gue masih bercabang gitu antara musik sama film. Kebetulan pada saat itu masih punya band. Jadi uang yang gue pakai di dunia film itu gue pakai buat alat-alat musik. Dua-duanya tuh lagi berjalan banget gitu. Di musik juga mulai dapat penghasilan, di film juga dapat penghasilan gitu. Tapi yang mana nih yang harus gue pilih gitu? Jangan sampai gagal dua-duanya. Tapi berselang dengan waktu ternyata band gue justru stuck karena teman gue harus melanjutkan karirnya lah. Dia berpikir bahwa di band itu nggak ada penghasilannya gitu. Maksudnya nggak cukup. Band yang tadi ya udah gue rintis stuck gitu. Akhirnya tinggal di dunia film. Tapi di dunia film pun kegagalan demi kegagalan gue lewatin, gue jalanin gitu. Tapi justru itu yang membuat gue kuat sebenarnya. Kegagalan demi kegagalan itu yang membuat gue berpikir bahwa gue kalau gak pernah gagal nih, mungkin gue akan selalu menganggap wah Vino nih film keduanya aja udah jadi peran utama nih.
3 film gue berpikir kayak gitu hancur pasti gue di film keempat. Tapi beruntung dengan di setiap film dapat kritikan, di setiap film dapat ujian, filmnya laku, filmnya tiba-tiba nggak laku, dikritik ini itu yang membuat gue jadi berpikir terus gitu. Setiap setiap langkah yang gue jalanin. Jadi makanya kegagalan itu yang tadinya buat gue jadi berat banget, jadi gue minder. Tapi justru itu membuat gue membuktikan bahwa semakin banyak orang yang underestimate sama gue, justru gue semakin suka bagian itu. Apa yang membuat gue bahagia sampai saat ini? Karena gue merasa cukup aja. Mungkin kalau buat sebagian orang, Vino tuh orangnya kurang kompetitif gitu ya, kurang terlalu, ada yang bilang terlalu santai, kurang ambisius gitu. Kayak kalau mengejar sesuatu tuh ya kalau nggak dapet ya udah, nggak yang harus kejar terus. Mungkin cara idealisme tiap orang tuh beda-beda. Kalau idealisme gue ya gitu aja, apa yang gue dapet ya udah gue cukup gitu. Dapat peran ini ya udah gue cukup. Karena gue pernah mengalami gue ngejar satu peran, gue ngejar banget satu peran ini, malah nggak pernah dapat, malah semakin jauh gitu dengan apa yang gue harapin. Tapi ketika gue dapat peran ini, peran kecil, gue terima cukup, orang nonton bilang oh gue suka filmnya gitu, itu gue udah seneng, nyaman gitu. Dan banyak banget aktor juga yang ketika dia punya karya, dia tuh males nonton karyanya sendiri gitu. Jadi setelah karyanya dia selesai ya udah, boro-boro dia menonton filmnya, selalu move ke ke film berikutnya. Kalau gue enggak, ketika gue punya sebuah film, gue tontonin lagi, gue lihat ekspresi penonton. Itulah yang menjadi penghargaan terbesar buat gue. Itu yang membuat gue nyaman, yang membuat gue merasa cukup gitu. Jadi yang tadinya waktu awal-awal karir itu gue merasa karir itu harus diimbangi dengan penghasilan yang besar, dengan penghargaan secara piala yang banyak. Ternyata enggak gitu sih. Jadi ketika lo merasa cukup, lo merasa nyaman dengan pekerjaan lo, dan lo pulang ke rumah keluarga lo nyaman gitu, punya penghasilan yang cukup, yang nggak ngoyo, ternyata itu lebih nyaman gitu. Itu lebih nyaman sih buat gue. Jadi nggak idealis orang yang lo harus ambisius, lo harus kompetitif, lo harus A, B, C, nggak masuk di gue gitu. Dan nggak masuknya itu bukan berarti gue nggak sekompetitif atau nggak seambisius itu, tapi mungkin gue udah mempelajari, udah belajar lebih. Ya udah, Tuhan ngasihnya ini, bersyukur. Kalau salah, kalau kalah, ya bangun lagi gitu. Jadi kalau gagal sekali, 2 kali, gue bangkitnya 4 kali, 5 kali. Buat teman-teman semua yang mungkin masih mau nyaksin film gue, tunggu, gue masih punya project selanjutnya. Atau ada beberapa film gue yang ada muncul di OTT atau di series di platform digital. Tonton semuanya. Kalau suka DM gue, kalau nggak suka tonton lagi filmnya.